Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merespon tentang pernyataan menyatakan sesuatu seperti ibunya. Rasanya ada ganjaran. Dan apakah Allah sekejam itu? Kadang-kadang seorang istri memuji, seorang suami memuji istrinya. Dek, masakanmu memang enak, seperti masakan ibuku. Kemudian akhlakmu juga bagus seperti ibuku. Ini memuji, mengunggulkan ibunya, juga menunjukkan semakin cintanya kepada istrinya, karena istrinya itu luar biasa. Ini kan sebuah pujian, kemudian sama sekali tidak punya niat apa-apa. Justru yang saya tanyakan, jangan-jangan dibalik itu makna yang lain, makna mungkin kemarahan seorang suami, kemudian sampai menyatakan, ya kalau ada istilah seperti punggung ibumu lah di dalam istilah bahasa orang Arab sana, seperti punggung ibumu itu maknanya apa sebenarnya? Kalau maknya ringan-ringan tadi, kok seandainya sampai harus membayar denda, itu kok maaf rasanya kok kejamian. Padahal Allah itu maha pengasih, maha penyayang, tidak mendolimi hambanya begitu. Nah sebenarnya mungkin ada bapak ibu yang lain bisa menambah, apakah sebenarnya yang makna yang tersembunyi sampai harus membayar denda seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau ini ada 3 macam. Kalau ini ya, jika tidak memenuhi syarat, tidak tidak melakukan apa yang disyaratkan, apakah itu masuk dosa besar atau dosa apa, Pak? Oh, ya. Dari 3 ini yang saya tahu kan, nomor 1 Kahfar Jihar ini adalah kisah Khawlah nih, yang protes kepada Rasulullah bahwa dia dikatakan oleh suaminya yang menyatakan bahwa dia seperti punggung ibunya, kemudian seperti jatuh jadi tidak boleh kan berhubungan badan dengan ibunya, makanya itu menjadi zihar nih. Itu contoh di nomor 1. Kemudian yang kedua ini sahabatnya yang tidak kuat waktu Ramadan kemudian berhubungan badan. Yang saya tanyakan, yang ketiga ini apakah ada contoh dari sahabat atau siapa kemudian dari suami bersumpah tidak berjima ini contohnya bagaimana yang di zaman dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, maka itu dijadikan satu qauliyah, ucapan qauliyah yang disyaratkan oleh para sahabat, ya. Tidak mungkin nanti Nabi itu berqauliyah, berbicara, bersikap tanpa didalilkan oleh para sahabat. Jadi semua itu terjadi ketika Nabi memang masih hidup, dan itu ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah, Nabi itu kan figur yang tidak sekolah, tidak berpendidikan. Maka ketika menjawab sesuatu, dia menunggu sebentar. Karena mau menunggu kira-kira? Tidak tahu? Bisikan dari Wahyu Jibril alaihissalam. Maka kita sebelum disiaran, maka itulah disebut jawaban Nabi, dan tidak mungkin salah apa yang saya Nabi. Jawaban Nabi tidak mungkin salah, karena itu wahyu dari Allah seperti itu. Ya. Orang mungkin tanya juga, kenapa Nabi orang yang tidak salah di jalan surga, namun ketika sahabat Umar sakitnya bukan luar biasa kayaknya, kayak diseset itu gurnya Nabi itu. Kenapa seperti itu? Ada nggak sejarah yang menyerahkan itu? Ada. Ya, dia ingin agar umatku itu tidak yang sakit. Ibarat saya menunggu seluruh sakitnya sahabat umatku. Sehingga sekarang ini kalau orang meninggal sahabat maut, dia imannya kuat, apa? Nggak sakit. Ya. Yang sakit adalah yang kufur.
orang yang munafik yang tidak percaya pada Allah itu sangat luar biasa. Kita bisa saksikan itu seperti itu. Empiris banyak dilakukan, kita bisa tengok seperti itu ya. Kenapa Nabi berkorban untuk umatnya? Ya, ini berkorban untuk aku dan keluarga yang itu seluruh umatku Islam. Jadi kalau mereka dan mereka nggak berkorban itu udah dikorban Nabi selamat sampai kiamat nanti. Ya, itu segala sesuatu yang terjadi kejadian itu tentu di dalam satu hati saja. Ya, artinya banyak sekali. Dan tidak mungkin saya tulis di sini. Ya, mungkin saya akan tulis biasa kafir saja udah berapa ya. Yaitu kita harus mengambil satu langkah pikiran yang bijak bahwa apa yang disampaikan Nabi itu adalah benar atau wahyu dari Allah lewat Jibril alaihissalam. Ya. Kemudian dosa besar kan itu yang dosa besar. Coba kita baca ya dengan baik-baik di Al-Mudarah ayat 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuakhiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Ummahat itu siapa? Siapa ummahat? Ibu. Jadi kalau dia memakan segala sesuatu dari ibuku, berarti itu seolah-olah bersekutu dengan ibunya. Tafsirnya begitu. Tafsirnya bersekutu dengan ibunya. Maka tidak boleh menggauli jima dulu dengan istrinya sebelum kafar itu ditebus. Nah sekarang di sini ya, di sini di ayat 2-nya. Nah, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dosa dan tentunya Allah Maha Pengampun dan Pengampun. Nah, Maha Pengampun dan Pengampun ini dijadikan satu dalil di ayat 3 ya. Dan mereka yang menziarah istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka wajib ya, punya wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu dan Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang ayat berikutnya, barang siapa tidak dapat memerdekakan budak, maka dia wajib lagi ya. Berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Dan tapi barang siapa tidak mampu, maka wajib lagi memberi makan 60 orang miskin. Demikian agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dan yang terakhir adalah puasa 2 bulan berturut-turut, wajib semuanya. Ya. Jadi menyamakan istilahnya perkataan sepele, sikap sepele itu jangan sikap. Sudah manusia. Coba ibu baca nanti tafsirnya, tafsir Al-Mubarak atau Al-Azim itu ada tafsirnya. Yang manusia itu apa saja di situ. Jadi dia bu Harati ya dan bu apa nih? Bu Satur ya. Paham ya? Tadi yang belum coba nomor 3 ya. Contoh ya. Contoh itu karena ada sunnah Nabi, ada sunnah Nabi ya. Jadi dan ini didukung di Al-Maidah 9 ya. Orang yang menghilang bersumpah tidak mau mencampur istrinya diberi tenggang waktu 4 bulan jangan kembali mencampur istrinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Dan apa nanti? Setiap sumpah perjanjian terakhir maka wajib menjalani kafarat bagaimana firman Allah Al-Maidah 9. Nah ini yang saya tafsirkan. Allah tidak akan meminta pertolongan atas sumpah yang tidak sengaja. Jadi kalau seandainya Muhammad bersumpah tapi tidak sengaja, atau tidak paham hukumnya itu, maka diampuni. Ya, terus menggali lagi itu tidak apa-apa karena tidak paham, tidak sengaja. Tapi kalau tidak paham, secara tidak paham, kalau dilakukan, maka di sini disebutkan denda melanggar sumpah kafarat, merupakan 10 orang miskin dan makan yang biasa kamu makan. Kau berikan pada keluargamu. Yang kedua membagikan kepada 10 orang miskin. Dan yang ketiga memerdekakan budak ya. Jika tidak mampu, barang siapa tidak sanggup melakukan itu, maka dia wajib berpuasa 3 hari berturut di bulan Hijriah. Ini kejadian nyata ketika zaman Nabi ya. Jadi yang mungkin tafsir di ayat ini semua datang dari firman Allah ya.
Kalau kita nggak bisa sama Allah, kita jadi kafir. Gitu ya, Ibu. Ada lagi, silakan. Masih ada waktu 10 menit. Yang pertama adalah yang zihar atau menyamakan dengan istri seperti ibu kandungnya. Di sini ibu kandungnya yang mengucapkan atau ibu kandungnya dari istri atau ibu mertua. Cantiknya seperti ibunya gitu, bukan ibuku tapi ibunya, itu juga berlaku ini atau tidak. Terus yang kedua tentang yang 3 ini, yaitu ikhlas atau suami tidak akan berjima atau bersumpah. Ini bagaimana dengan pisah ranjang? Itu juga sumpah atau tidak ya? Pisah ranjang untuk penafsiran itu, apakah juga pisah ranjang kalau mau bersatu lagi harus membayar sumpah seperti itu? Ya, ini bagus ini. Akar kata umatihim itu adalah ibu itu berarti ibunya si suami. Dia menyamakan istri seperti bukan Ibu itu. ibunya kita Pak. Ibu kita. Gue lanang toh, ya ibumu. Ibu kita. Ya, ibu kita. Ibu kita. Kalau cantiknya seperti mertua tidak ya? Oh iya, ada di situ. Soalnya kan mertuamu kan Boleh. muhrimmu Pak. Mertuanya aja itu muhrimmu. Jadi Iya. Tidak boleh. jadi mertuamu itu muhrimmu. Ya, itu mahram ya, nggak boleh. Iya dah Pak. Ya, jadi seperti itu. Kemudian kalau bicara kan, tergantung misalnya tuh ini nama hubungannya gimana awalnya gitu. Apakah dia bertengkar ramai dengan istrinya, ya. Terus kemudian melakukan bicara yang berbulan-bulan lebih berbulan itu nakira itu kan. Bisa aja ini mergo Covid kan. Masker. Gue masih ada. Aku bisa raja terus. Nah, masalah itu. Buka. Itu biar terjaga ya kalau itu error kabeh. Ya, dari sini ada. Ya siapa? Baik. Jadi memang halo, wes muni. Nyala belum? Suaranya kenceng banget. Ora. Enggak, tanpa itu bisa. Ya. Ini baru bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini 3 macam kafarat. Ini jadi kafarat zihar 1, 2, tadi kafarat jima dan kafarat ilah. Ini memang di antara 1, 2, 3 ini kalau yang 2 paham, yang 3 ini paham, dan yang nomor 1 tadi yang Bu Ida tanyakan memang jawaban Pak Bambang itu juga belum sesuai apa yang dikehendaki Bu Ida, dan juga belum sesuai dengan yang saya kehendaki. Artinya tuh kok belum ketemu gitu loh Pak. Jadi maksud Bu Ida kemungkinan ini makna dari kafarat zihar itu apa? Kok sampai segitunya loh? Misalnya kita masak, aduh kamu masaknya tuh koyo ibuku, kan ini hal positif toh. Tapi justru ini kafarat. Nah ini loh Pak Bambang. Ya. Nah kalau boleh saya menyampaikan kemungkinan ya Pak, juga ya Tuhan semuanya, bahwa ini tuh seorang laki-laki ini tuh tidak boleh kalah sama istrinya. Berarti ngempek loh Pak. Mungkin itu maknanya seperti itu. Ono ya wong lanang iki ono apa-apa sih bojone sih narak ngambus kalake bojone ra iso turu. Juga ada. Ya ini yang tidak boleh seperti itu. Biasanya kita kalau dengan ibu kita itu kan aleman Pak. Lindot, bu ini sok ngempeng apa-apa. Lah ini mungkin maknanya ngempeng itu yang nyusu itu loh. Anak mama, jadi anak mama itu. Lah mungkin ini maknanya seperti itu. Kok sampai nonton punggungnya ibunya aja, istrinya ngomong, oh ini kayak punggung ibuku ya. Lah ini kok sampai jadi kafarat seperti itu Pak. Ini mungkin ya ini apa bagian daripada itu. Jadi seorang laki-laki itu harus tegas, nggak boleh klonot-klonot. Kan kalau kita sama ibu kita kan aleman, terus opo bu kan bu manut. Lah ini
seorang laki-laki nggak boleh seperti itu. Orang laki itu harus tegas sama istrinya juga, bisa kamu harus begini, kamu harus begini, seperti itu. Mungkin maknanya seperti itu ya, mungkin ada lagi Pak, tapi memang penjelasan dari Bapak tadi atas pertanyaan beliau, makna daripada kafarat zihar ini memang belum kena gitu loh. Ini apa maknanya kafaratnya? Ya nanti, Pak Ifta menanggapi. iya aku hanya sederhana itu aja, mungkin pemikiran yang wajar. Mungkin lagi Ya, kalau catatan mau menanggapi. Iya Pak. Nggak apa-apa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Menanggapi nggak apa-apa nih Pak. Bahwa histori dari didekatkan zihar terhadap talak, ulama berbeda pendapat. Hadis ini diriwayatkan dari Khawlah bin Sa'labah oleh suaminya Aus bin Samit. Pada saat itu Aus bin Samit itu menyindir dengan kata jengkel, dengan kata sebel terhadap istrinya, lalu mengatakan, "Ah, kamu kayak ibuku, punggungmu kayak ibuku." Jadi di sini banyak ulama berpendapat bahwa kalau pujian tadi kata Bu Ida itu boleh. Jadi kalau pujian artinya positif, pintar masak dan segala macam itu diperbolehkan. Tapi yang dialami dari dua pasang ini, Aus bin Samit dan Khawlah bin Sa'labah, ini adalah kejengkelan. Misalkan jengkel lalu katakanlah bodimu kayak ibuku, wah malas aku, gitu loh Pak. Jadi arahnya seperti itu. Jadi anaknya sendiri nggak senang terhadap bodinya ibunya gitu. Iya kan? Iya, itu zihar Pak. Kayak buku toh. Jadi menurut mazhab Hanafi betul Pak. Aku Jadi sendiri gini, nggak senang dengan bodinya ibuku gitu. maksudnya itu usianya ya Pak ya. Oh. Jadi ya misalkan arahnya ke usianya menurut mazhab Hanafi itu mazhab-mazhab yang lain itu membolehkan kalau pujian. Iya, Tapi iya. menurut mazhab Hanafi itu tetap tidak boleh karena ibunya adalah mahram gitu. Jadi menyamakan dengan ibunya itu sudah seperti tidak boleh menggauli. Jadi kalau itu ada zihar atau tidak itu menurut mazhab Hanafi tetap tidak boleh. Tapi menurut mazhab yang lain zihar pun, bahkan sekalipun zihar itu kalau tidak bermaksud sampai ke talak itu tidak sampai talak Pak. Zihar itu artinya sindiran, aku sama nafsu sampai kowe. Nah itu Pak, itu bahaya. Itu ada ulama yang sudah memberikan kesamaan dengan talak. Oh, Iya. betul. Ini Baik, ini ya, Pak, maaf, ya. Jadi misalnya tadi yang buku punggungku itu ya, Iya. itu maksudnya mungkin di saat berarti menghina betul ya sama Iya. istrinya. Iya, itu kan berawal dari Iya. dua pasang itu Pak. Oke, jadi aku itu awakmu gegermu udah ibu toh. Iya. Dan buku kan sebungkuk ini. Iya, kan? betul, iya. Berarti kan sangat-sangat menghina Iya, istrinya gitu loh. iya, itu kan Maksudnya kan, iya, nah, ini bisa iya. diterima ini Bu Ida ini ya. Iya. Ya, cuma ya karena kita sakit karena keluar lagi apa? Oh nggak apa-apa Pak, udah nggak apa-apa Pak. Teruskan aja udah ada nggak apa-apa. Sebenarnya Nggak iya, apa-apa. ada hadisnya itu Boleh. alim boleh dilanjutkan. Boleh Pak, jangan jadikan alasan. Teruskan aja Pak, teruskan. Saya mau bicara untuk penutupan, untuk penutup ini. Menutup penjelasan. Jadi mau ditutup, teruskan aja nggak apa-apa. Jadi tanggapannya Pak Catur gimana? Makanya saya mau tanggapi. Oke. Mumpung belum ada. Oke. Jadi gini, mungkin Mas Catur bacanya kurang luas. Ya. Bacaan barusan banyak pun di sini. Ya. Bacanya kurang luas. Jadi kita ada tafsir tafsir misbah dan lain-lain ya. Bahwa ada kata menyamakan sama dengan ibu itu kata itu adalah kata kerja ya ya kata kerja ada karena kata kerja ini berarti dia sudah melakukan suatu pekerjaan seperti nanti dari ibunya ucapan lesan yang disampaikan bahwa masamu betul yang dia bayangkan adalah ketika dia berjima dengan istrinya itu
berarti setelah berbeda dengan kesukaan ibunya, kesukaan dari ibunya. Banyak sekali dalil-dalil macam itu, maka kita harus hati-hati betul, ya. Nanti Bu Ida untuk baca tafsir banyak dia, kan putranya juga saya, ya, banyak. Sebenarnya Pak, tadi yang masakanmu kayak ibuku gitu, boleh Itu nggak Pak? termasuk. Nggak boleh. Tuh. Termasuk. Betul. Makanya saya bilang, bahasanya baru di sini. Tafsirnya itu, Harus tafsirnya itu harus fisik. tegas loh ini, harus tegas loh. Ya. Menurut Imam Mazhab Hanafi itu fisik, Pak. Jadi kalau berperbuatan dan yang menyamakan yang prestasi itu Ya. Mazhab Hanafi memang betul Pak Bambang. Ya. Betul Pak Bambang bahwa Jadi kalau gitu. menyamakan maka jatuh kepada Yang Fok tadi ya. Ya, menyamakan itu, Menyamakan itu, berarti sesuatu ya. udah sama dengan istri. Artinya, ulama banyak pendapat Pak. Nah, ya, jadi banyak yang banyak. Karena saya termasuk di dalam tim Dr. Syariah dengan teman-teman saya. Mau bahas dalam panjang lebar seperti itu ya. Contoh lagi ya. talak, Pak. Talak. Talak yang punya hak suami. Suaminya berbicara pada saya, Bu, kok gue rodo merah-merah ya, buyur ya, tak baliknya di lembur, pak nggak nih? Ya. Itu talak sudah. Nanya apa buyur? Nanya buyur Bu. SMS sama saja ya. Sama. Nanya buyur. Agama tidak berbentuk buyur. Itu ya. Tapi kalau menikah lewat nganu Pak, lewat WA atau lewat video call boleh nggak? Boleh. Boleh. Kobil tuh tasbih Boleh. lewat video Boleh. Boleh. Saya di sini, bikin. calon saya di sana loh Pak. Iya, ada saksi lagi, saksi perempuan adanya. Video call gitu. Iya, boleh. Nah ini perkembangan baru ini Pak. Nah, Makanya itu- Pak Catur mau video call ada. Jadi perlu yang kita belajar mengkasih seperti ini ya. Boleh berapa, tapi kita dari yang rasih itu yang kuat, yang itu banyak musafir musafirnya. Kalau yang Tapi lebih menikah hati-hati, video lebih call hati-hati itu, Pak itu Profnya. Hanafi Lebih Safi hati-hati. gimana Pak? Nggak ada ya waktu itu Pak ya? Apa Video ya? call zaman Oh, Hanafi nggak. Safi kan nggak ada Pak. Nggak ada. Maaf ya, ini kan nggak ada video call. Ya. Nah terus sekarang Istiadat. Namanya istiadat. Ulama ya. Istiadat itu hasilnya dua. Satu adalah isma, yang kedua adalah kias. Iya. Ya. Jadi kalau udah begitu berarti MUI yang berperan. Oh. Atau masih tabligh, masih tahrir semuanya, atau bahasa Melayu, Iya. bahasa Mesir atau NU. Nggih. Nah itu kata ulama itu karena ulama itu adalah figur yang menentang kepada Allah dan dia menjunjung dari Allah. Nah, itu boleh. Nah, kalau zaman Nabi nggak ada seperti itu. Nggak ada video call, Belum nggak ada ada. teknologi handphone nggak ada seperti itu. Iya. Gitu ya. Jadi barangkali itu puas tidak puas, suka tidak suka, sulit itu itulah kajian. Ya, di mana terjadi pendapat pasar. Iya. Tapi ya barangkali saya bisa menerima dengan lapang dada bahwa kita masih butuh banyak belajar. Ya, masih butuh belajar. Jadi yang mana Pak ya? Timbang Pak ya kalau kita talak lewat WA atau SMS. Oh itu Boleh. boleh. Berarti kalau menikah secara ya video call itu juga boleh. Berarti adil ini. Adil. Bahkan menikah tidak ada orangnya perempuan maksudnya. Oh. Perempuan. Tapi Misalnya Oh. anak saya dengan Pak Eta, Oh. Pak Eta calonnya, terus saya punya anak perempuan. Lah itu dinikahi, kita yang bertemu aja yang ijab kabul bisa. oh Anak di rumah gitu nggak apa-apa. Bisa. Bisa. Ya. Bisa. Tapi bisa. nggak usah ditemukan Pak Eta ya Pak ya. Oh enggak, ini Enggak, artinya itu begini loh. Memang model pernikahan itu ada yang anaknya dihadapankan, ada yang masih di kamar, nanti apa di selanjutnya baru rumah. didatangkan. Itu kan itu ya biasa lah itu. Yang tadi video call, Bapak baru tahu video call boleh tahu Pak? Saya melamar lewat video call. Wih, Ini dulu. Karena jarak Kalimantan sini jauh. Ya. Jadi Melamarkan anaknya. oh melamarkan anak. Itu lewat video call. Lah iya makanya akan nikah kok. Akan nikah ke sana. Ya. Melamar. Ya. Nikah selama orang tua kandungnya istri itu
ada videonya, mobil wanita juga ada di situ, ya, dan saksi wanita itu pun dan dengan teknologi canggih sekarang dengan model video call bikinnya begitu. Itu sudah serap loh MUI majelis majelis tajim ya Muhammadiyah bahasa rumah saya itu juga majelis seperti itu sama boleh. Dan saya berkali-kali menjadi saksi di situ, saksi nikah gitu. Apa Pak? Ada Ya, video online. online. Saksi nikah online ya. Online. Ceweknya nggak di Kita ada di lokasi, ada anaknya, ada laki-lakinya, dan di seberang sana ada orang tua wanita, wanitanya. Seberang itu kita bisa di situ. Ada. Berapa kali saya menjadi saksi. Tapi itu memang resiko seperti itu Pak. Baru didaftarkan ke KUA Ya. setelah dari selanjutnya. Ya, daftar dulu, Oh, daftar dulu. daftar dulu, kemudian pelaksanaannya, kemudian isap dulu tadi itu video call. Tapi itu tuh resiko Pak, seperti itu Pak. Resiko Pak. Kalau sinyalnya lemah itu loh Pak. Malah kalah. Sinyalnya lemah kan nggak iso. Kan Pak, kan jelas. Mungkin subenya jadi idadah. Sinyalnya ya enggak. Dia bagian itu juga. Takut selesai banget. Ya. Pengen kok. Lah aku tuh pengen jadi saksi Pak Karjono. Ada. Lebih jelas. Loh, siapa tahu saya menikahkan anak saya bisa kan? Bukan untuk saya, untuk anak saya ya. Pak Karjono anaknya sekawin kabeh. Kalau saya masih ada bujang ya. Atau saya dengan video call. Baik, selesai ya. Bisa. Ya, Pak Bambang, saya tadi minta maaf nih. Bahwa mohon maaf untuk para jamaah sekalian bahwa kalau hati-hati insya Allah lebih baik gitu. Insya Allah saya juga tidak pernah mengatakan istri saya kayak ibu saya gitu. Artinya tadi macam-macam pendapat memang ya. Itu ya. Oh barusan gitu. Baru saja. Jadi hati-hati lebih baik, termasuk pendapat Imam Hanafi tadi yang saya utarakan juga penetralnya nih sama dengan pendapatnya Prof tadi. Baik. Silakan. Tutup. Sama Musola Ar-Rahim Bantengan Ungaran Barat yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan buka bersama Senin puasa sunnah dan mendengarkan apa yang ditausiahkan oleh Ustadz kita. Waduh, Apa ya? Lari ya? Kok komat loh? Bapak Umar Mbak Sidik harus dari lali. Kasus komat. ya lanjut. Marilah kita tutup dengan Dan marilah kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok bawa catatan.